Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 12 multimedia. Kemarin kita udah bahas tentang multimedia interaktif offline dan multimedia interaktif online. Dan semua dari kalian udah bisa menjelaskan, saya anggap udah bisa menjelaskan karena sudah mengumpulkan tugas dengan format yang benar. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah mengumpulkan tugas dengan format yang benar. Berarti kalian menonton video Ko Wahyu dan menyimak dengan baik. Terima kasih ya. Dan sekarang manfaat multimedia interaktif ya. Jadi multimedia interaktif ini manfaatnya banyak ya, di tiap bidang ada. Sekarang kita akan bahas per bidang. Oke. Pertama di bidang pendidikan tentunya ya, yang sedang kita jalani sekarang. Multimedia interaktif di bidang pendidikan. Oke. Kelebihannya multimedia interaktif di bidang pendidikan yaitu pertama, lebih menarik. Artinya lebih menarik dibanding multimedia interaktif, multimedia yang pasif ya, atau media yang pasif. Contohnya seperti buku, yang buku biasa yang cuma ada gambar dan teks. Kalau di sini kita di multimedia interaktif, kita medianya, contoh di sini ada gambar anak-anak sedang berkumpul di depan televisi. Nah ini televisi ini berisi edukasi yang interaktif. Nah anak-anak di sini lebih antusias dengan multimedia yang interaktif karena mengajak audiens yang berinteraksi. Yang kedua ya, lebih interaktif, terus memaksimalkan waktu ya. Jadi dengan adanya multimedia interaktif di dalam satu program pembelajaran itu bisa memaksimalkan waktu. Terus memaksimalkan kualitas belajar dengan memasukkan video atau contoh gambar, itu bisa memaksimalkan kualitas belajar daripada audiens ya, atau anak-anak di sini anak-anak, karena di bidang pendidikan. Berikutnya di manfaat multimedia interaktif di bidang informasi ya, seperti berita online ya. Kelebihannya adalah pertama, sesuai dengan kebutuhan audiens. Tentunya kalau misalkan udah di internet, kita menggunakan kuota pribadi, itu pastinya kita memilih berita yang ingin kita tahu aja atau ingin kita dengar aja. Jadi di sini sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian lebih menarik tentunya, pastinya di situ mungkin terdapat link video atau terdapat langsung di webnya terdapat langsung videonya. Jadi bisa langsung kita lihat, bisa langsung kita cari tahu lebih dalam lagi. Terus kemudian lebih banyak informasi ya. Kalau misalkan informasi ini dijadikan koran atau majalah, tentunya informasinya sangat terbatas ya, tergantung jumlah halaman dan majalah. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke web, itu dengan kapasitas penyimpanan yang besar untuk web, dia pastinya dapat menyimpan data-data atau informasi yang lebih banyak ya. Kemudian lebih update ya. Lebih update, contohnya misalnya kejadian barusan jam 4 sore. Jadi jam 5 sore udah bisa kalian lihat atau udah bisa kalian update ya, kalau misalkan multimedia interaktif di bidang informasi ini. Oke, itu tadi kelebihannya untuk di bidang informasi. Nah sekarang kita beralih ke bidang komersial. Komersial itu apa? Yang menghasilkan uang, yang berprofit ya, atau mendapatkan keuntungan. Kalau komersial, pertama keuntungannya
kelebihannya ya, dia untuk industri kreatif, untuk presentasi bisnis, kemudian untuk online shop dan untuk advertising ya. Kelebihannya tentunya dia akan lebih menarik karena medianya berinteraksi. Terus kemudian ada di bidang hiburan, yaitu objek wisata, game, dan sosial media. Di sini kita bisa lihat contoh gambarnya ya. Di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Itu ada hiburan anak yang menggunakan VR ya, kayak kacamata yang bisa menampilkan objek 4 dimensi ya. Jadi seolah-olah ini real, seolah-olah nyata. Padahal dia cuma bergerak di tempatnya aja, seperti itu ya. Jadi lebih menarik, lebih berinteraksi untuk di bidang hiburan. Game, untuk game banyak ya untuk game. Dari dulu kan game sifatnya interaktif ya. Bahkan beberapa media pelajaran selalu mengambil konsep dari game. Terus kemudian sosial media. Sosial media yang biasa kalian gunakan untuk bersosialisasi di internet ya. Dan dengan kelebihannya masing-masing, kalian pasti tahu. Oke, sampai situ dulu materinya untuk kali ini. Supaya waktunya lebih singkat, saya padat. Saya jelaskan secara padat dan cepat. Dan sekarang saya akan memberikan latihan supaya kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Jadi latihannya adalah kalian mencari masing-masing dari bidang-bidang ini. Contohnya ya, kalau misalkan kalian nggak ada media untuk mengedit gambar, nggak usah pakai edit gambar, kalian cukup ketik aja pakai ketikan di WhatsApp. Jangan lupa format nama, terus kalian screenshot ya, supaya saya ketika nyari tugas kalian itu langsung ketemu. Jadi ketikan di HP, kalian screenshot baru kirim ya. Kalian ambil contoh satu-satu, kirim. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat temennya udah dikirim contoh yang dia berikan, jangan diulangi lagi ya. Itu akan mengurangi nilai poin kalian. Jadi yang paling awal pertama kali mengirim itu tentunya nilainya kalau misalkan saya perkirakan itu sekitar 9,5 ya. Yang pertama kali ngirim, apalagi tugasnya dikemas dengan bagus, itu 9,5 ke atas. Itu kebijakan dari saya nanti untuk yang pertama kali mengirim tugas. Selain dia dapat nilai besar, dia juga nggak sibuk untuk mencari-cari media-media yang udah diketik temannya ya. Jadi batasan nilai itu kalau misalkan kalian mengumpulkan tepat waktu ya nggak mungkin di bawah 7 ya. Pasti di atas 7 kalau kalian mengumpulkan tepat waktu. Oke. Tapi kalau mengumpulkan di luar waktu itu nanti kebijakan saya mau saya masukin atau enggaknya. Tanpa alasan yang jelas, kemungkinan saya nggak akan masukin. Pasti saya kasih tugas pengganti yang lebih keren. Oke, jadi satu-satu contoh ya. Di bidang pendidikan, contoh multimedianya apa? Terus offline maupun online nggak apa-apa. Terus di bidang informasi, multimedianya apa? Tuh, kalau di sini contohnya Tempo ya, koran Tempo. Apa namanya, website berita Tempo. Terus di bidang komersial apa? Multimedia interaktif ya. Terus di bidang hiburan apa multimedia interaktif ya? Kalian sebutin satu-satu ya. Semakin bagus ada contohnya di contoh gambar di samping. Enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya keterbatasan untuk ngedit atau apa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kumpulkan dengan cepat. Setelah nonton video ini langsung dimulai, kirim tugasnya. Nanti jam 9 malam batas akhir tugasnya. Oke? Jadi itu aja latihan untuk kali ini. Nanti ketika kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanyakan di grup ya. Untuk tugasnya nanti akan kita bahas di grup. Kenapa dia misalnya ada yang kurang tepat,
atau misalnya udah benar, kita akan bahas di grup, oke? Jadi sampai situ dulu untuk video kali ini. Waktunya juga udah di luar target saya, udah kelebihan dikit. Jadi untuk teman-temannya ya yang belum nonton video ini, yang biasa nggak nonton video ini dan nanya ke kalian, tugasnya apa? Lebih baik kalian sebagai teman yang baik, kalian ingatkan dia. Siapa tahu dengan kalian mengingatkan dia, di kemudian hari dia menjadi orang yang sukses, terus dia ingat kamu pernah mengingatkan dia untuk nonton video Pak Wahyu aja supaya kamu lebih paham. Insya Allah dia nggak akan lupa, dia akan balas budi pada kamu. Oke? Jadi jangan lupa untuk selalu mengingatkan kebaikan pada temannya ya. Jangan misalkan arahkan dulu untuk lu nonton aja dulu videonya seperti ya. Oke, kalau dia malas atau dia apa itu hak dia. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan mudah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.